Arab Saudi menggelar sholat Idul Fitri di Masjidil Haram di Makkah dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Namun tidak ada masyarakat umum yang diperbolehkan hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Masjidil Haram di kota suci Makkah, sholat Id dipimpin oleh Imam Masjid Syekh Saleh bin Humaid. Sholat dimulai pada pukul 6 pagi waktu setempat. Suasana tidak tampak seperti biasanya karena hanya sedikit jemaah yang melaksanakan sholat. Para jemaah beribadah dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dan menjaga jarak duduk serta beberapa di antaranya mengenakan masker. Suhuf Ibrahim wa min aniyah. Allahu Akbar. Salat Idul Fitri juga dilaksanakan di Masjid Nabawi di kota suci Madinah. Salat dipimpin oleh Imam Masjid Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Baijan. Sebelumnya salat Id digelar setelah mendapatkan izin dari penjaga dua masjid suci Raja Salman. Ya, sholat Idul Fitri di Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah dilakukan di bawah pengawasan dan protokol kesehatan COVID-19. Apakah pembukaan masjid untuk sholat Id ini menandakan Makkah dan Madinah akan segera dibuka kembali untuk umum? Kami akan tanyakan langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abe Gabriel. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Pak Agus, apa kabar? Selamat siang, Mas Wahyu Wibowo, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Mas. Ya, Pak Agus, kemarin Masjidil Haram dan juga di Nabawi menggelar sholat Id. Apakah bisa dipastikan ini tidak dihadiri oleh masyarakat umum dan hanya dihadiri oleh takmir, pengurus masjid, dan juga para tenaga termasuk askar dan cleaning service kalau yang kemarin-kemarin, Pak? Betul, sholat Idul Fitri dilaksanakan di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi dan hanya diikuti oleh para imam-imam Masjidil Haram, para imam-imam dan juga khatib Masjid Nabawi kalau di Madinah, kemudian para mas'ul atau para pengurus Ri'asah Su'un Al-Haramain, dan kemudian diikuti juga oleh muadzaf cleaning service Masjidil Haram, dan yang terakhir diikuti oleh Al-Jihad Al-Amniyah. Betul tadi yang disampaikan Mas Wahyu bahwa imam di Masjidil Haram adalah Syekh Saleh bin Abdullah Humaid, sementara yang di Madinah khatib imamnya adalah Abdullah bin Abdurrahman Al-Buaijan. Ada satu hal yang bolded yang perlu saya garis bawahi, bahwa semalam sebelum sholat Idul Fitri, setelah ditentukan oleh Al-Mahkamah Al-Uliya Saudi atau Mahkamah Agung tentang 1 Syawal, di malam tersebut Ba'da Isya, Syekh Abdurrahman As-Sudais memberikan pidato Idul Fitrinya. Yang saya catat pertama adalah bahwa Idul Fitri kali ini itu dalam suasana yang berbeda. Kemudian yang kedua, saya sudah mengatakan bahwa untuk silaturahim yang hukumnya wajib tersebut, pemerintah Arab Saudi mengarahkan untuk melakukan silaturahim dengan media-media kekinian, yaitu medsos, dan selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais, memberikan penekanan bahwa rakyat Saudi telah melakukan memperlihatkan sam'an wa ta'atannya, ketaatannya kepada waliul amri, kepada wulatul amri, kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk tidak melakukan sholat Idul Fitri di masjid. Jadi Saudi, saya tegaskan, mulai kota paling timur yaitu Damam sampai kota paling barat Jeddah, paling selatan dan utara, tidak ada satu masjid pun yang dibuka untuk melakukan sholat Idul Fitri.
Jadi kecuali hanya di 2 masjid tadi ya Pak ya, di kota suci aja ya? Betul, hanya Makkah, Madinah, Baik, itu pun dengan jamaah yang sangat terbatas. baik. Pak Agus, apakah dengan digelarnya sholat Idul Fitri di Nabawi dan juga Masjidil Haram, walaupun dengan jemaah yang terbatas tadi menandakan bahwa perlahan nantinya akan dalam waktu dekat ini akan segera dibuka kembali untuk umum? Ini seluruh Saudi kan hari ini disebut dengan man'ut tajawul al-kamil, full lockdown. Sementara Makkah sejak bulan Ramadan penuh ini adalah full lockdown juga. Tidak ada masyarakat yang diperbolehkan masuk di Masjidil Haram. Jadi kami belum melihat tanda-tanda apakah setelah 4 Syawal ini Makkah dan Madinah akan dibuka untuk umum. Namun Saudi tetap berpegangan bahwa ad-darar yuzalu, sesuatu yang bisa berpotensi membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain harus dilarang. Salah satunya adalah perkerumunan, apakah itu tempatnya di masjid atau di luar masjid. Dan itu belum ada rencana atau plan untuk dikendurkan begitu aturan yang masih ketat itu sampai hari ini ya Pak ya? Belum ada. Saudi mengatakan semua kota, kullu mudun wa manatikil mamlakah, kafah, semuanya tidak bisa dibuka lockdownnya. Mungkin kalau Riyadh akan dikembalikan posisi semula, yaitu boleh keluar di jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi kami masih menunggu arahan nota pengumuman dari Kementerian Dalam Negeri. Baik. Kalau KBRI biasanya menerimanya dari Kementerian Luar Negeri. Dan ini merupakan implementasi dari Al-Amru Al-Malaki atau dekret raja. Jadi saya melihat dekret raja di Saudi ini sangat efektif. Tidak ada seorang pun atau komunitas apapun yang berani melanggar dekret ini, yaitu dengan adanya lockdown. Karena semata-mata Saudi berdasarkan prinsip-prinsip maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariah, yaitu al-hifadz ala nafsi, menjaga jiwa dan nyawa. Baik. Pak Agus, kita harus break terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan nanti. Ada 2 pertanyaan paling tidak Pak yang akan saya tanyakan nanti terkait bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di sana, terutama juga bagaimana dengan kondisi saudara-saudara kita WNI yang ada di seluruh kota di Arab Saudi, termasuk apakah sudah ada kepastian untuk ibadah haji di tahun ini, apakah dilanjutkan atau dibatalkan? Tetap bersama kami di Prime Time News. Ya, baik, itu dia tadi suasana di sejumlah negara di Timur Tengah dalam merayakan Hari Idul Fitri. Kita lanjut berbincang dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Pak Agus. Bagaimana atau perkembangan terkini untuk kasus COVID-19 di Arab Saudi, termasuk juga WNI kita, bagaimana kondisinya, kabar mereka? COVID di Saudi, COVID-19 di Saudi, jumlah kasus per hari ini, update hari ini, siang ini, adalah 72.560, kemudian kasus baru ditambah 2.300, yang meninggal 390, kemudian yang sembuh ada 43.500. Kemudian untuk WNI yang positif ada 112, di karantina 74, yang wafat 13 dan sembuh 25. Barusan tadi malam saya juga mendapatkan telepon dari WNI yang kira-kira jaraknya 1.400 dari Riyadh. Beliau mengabarkan bahwa istrinya berada di rumah sakit dan positif corona, karena handphone saya di Saudi siapapun bisa mengakses dan on sekitar 24 sampai 26 jam. Itu yang ada di, saking nggak pernah matinya handphone tersebut. Itu kondisi WNI yang ada di Saudi, dan KBRI, KJRI selalu memantau perkembangan-perkembangan yang terkait dengan para WNI yang berdampak corona.
kami memakai prinsip kata-kata firman Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, di mana saya bisa menemukan engkau ya Tuhan? Tuhan menjawab, kau bisa temukan aku di diri orang-orang yang susah dan menderita. Orang-orang yang susah dan menderita di Saudi ini adalah saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Jadi dalam diri mereka kita temukan Tuhan di situ. Begitu Mas Wahyu. Ya baik. Pak Agus, selanjutnya apa rencana pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini? Tadi malam saya online dengan Menteri Muhammad Soleh Benten. Saya tanyakan juga dengan WA bahwa terkait dengan bagaimana apakah haji tahun ini. Beliau hanya menjawab lam yatajaddad hatal an. Belum ada berita baru sampai hari ini. Dan WA selanjutnya dia mengatakan bi sababi al-mutaghayyirat ar-rahina, karena perkembangan COVID-19 di saat-saat ini. Jadi jawaban beliau, lam yatajaddad, belum ada berita baru sampai hari ini. Kami juga mencoba berkomunikasi sekalian dengan al-muayyadah atau mengucapkan Idul Fitri kepada kolega-kolega kami yang di Diwan Malaki, di Royal Court, di kantor Raja, sambil saya tanya apakah sudah ada Al-Amru Al-Malaki, perintah Raja atau dekret Raja terkait pelaksanaan haji tahun ini. Jadi faktornya adalah faktor yang pernah saya sampaikan, ada al-istitoah al-amniyah, ada mampu dalam aspek security. Artinya haji ini harus ada kemampuan fisik, kemampuan finansial, dan ada perjalanan haji atau prosesi haji yang dinyatakan oleh safe. Kalau nggak safe maka tidak ada kewajiban haji. Itu yang kita baca dalam fikih-fikih, mulai fikih-fikih klasik, At-Turas Al-Qadim, kitab-kitab kuning, sampai dengan fikih-fikih kontemporer seperti Al-Fiqh Al-Islami wa Atilatuhu karya Wahbah Az-Zuhairi. Itu informasi terakhir yang saya terima dari Kerajaan Arab Saudi. Baik, jadi sangat mungkin dibatalkan ketika ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan tadi. Salah satunya alasan keamanan ya Pak Agus ya. Tetapi kapan deadline yang diberikan oleh pemerintah atau Kerajaan Arab Saudi? Kami bersama duta besar yang lain seperti Dubes Pakistan, kemudian Dubes Sudan, Djibouti, melakukan komunikasi terus. Ini kita bingung juga kapan penjelasan haji dari Saudi. Kami melakukan komunikasi bersama termasuk dengan para dubes yang ada di Saudi yang negaranya mengirimkan jamaah haji terbesar seperti Indonesia, kemudian Pakistan, kemudian India. Jadi sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi. Alhamdulillah kami bisa online langsung dengan Menteri Haji dan beliau biasanya mendapatkan info langsung dari Adiwan Al-Malaki. Sampai malam tadi saya WA jam 1 malam waktu Saudi, beliau mengatakan lam yatajaddad hatal an. Belum ada berita baru sampai hari ini. Kalau teori kemungkinan ya dan kemungkinan tidak, tapi kami berdoa semoga ada kemukjizatan. Ada sesuatu, ada kun fayakun, Allah memudahkan semuanya. Itu harapan kami. Karena kalau dilihat dari kurva dalam sepekan terakhir paling tidak kasus di Arab Saudi sudah mulai flat bahkan cenderung turun trennya. Apakah ada tanda-tanda akan tetap dilanjutkan jika kurva ini terus akan baik trennya yaitu menurun Pak? Karena kita melihat kondisi-kondisi negara tetangga di sekitar Arab Saudi juga sudah mulai mengendurkan aturan lockdown atau karantina wilayah. Masjid-masjid di sejumlah negara tetangga kita saksikan tadi di informasi berikut sebelum kita dialog sudah mulai dibuka, sudah mulai menghadapi era baru. Apakah nanti artinya akan ada kabar baik dari Arab Saudi Pak? Atau paling tidak kalau dari secara prosedural, berapa waktu lama yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji?
Kalau mulai Syawal saya yakin masih bisa dilaksanakan ibadah-ibadah haji karena Indonesia semuanya sudah selesai untuk masalah pemondokan, kemudian transportasi, kemudian tamwin atau catering sudah selesai. Memang ada tanda-tanda positif, ada pendirian tenda di Arafah. Jadi ini tenda di Arafah ini didirikan oleh para muasasah atau konsorsium yang ada di Saudi. Apakah ini pertanda baik? Kita doakan ini akan mengarah ke yang baik. Tapi kalau melihat kurvanya Saudi yang pada hari ini masih ada penambahan kasus 2.300 dan angka kasus menjadi 72.000, Saudi juga nggak menjelaskan sampai sekarang apakah yang terbanyak ini dari ekspatriat atau penduduk Saudi. Ya, karena saya dengar informasi senting-senting dari atas ribat, dari bocoran-bocoran bahwa jumlah ini yang terbanyak ekspatriat. Ekspatriat atau orang-orang al-mughtaribin yang ada di Arab Saudi. Saudi punya cara sendiri untuk melakukan protokol kesehatan dengan alat yang postmodern, yang sangat modern seperti yang ditaruh di Masjidil Haram, ada kamera Al-Hararah, kemudian ada box screening untuk melakukan deteksi corona tersebut. Baik, Pak Agus, kita nantikan kabar terkini dari Arab Saudi karena tadi tenda-tenda di Arafah juga sudah mulai didirikan. Mudah-mudahan nanti ada kabar baik terkait pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020 ini. Terima kasih Pak Agus Maftu Abi Gibrel dari Riyadh, Arab Saudi.